sebagai perwakilan dari kelompok 11 dari mata kuliah studi Quran dan hadis. Di sini kelompok 11 saya ini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Kita masuk ke latar belakang. Langsung saja. Kan hadis ini memiliki perjalanan yang sangat kompleks dibanding Al-Quran. Kenapa bisa gitu? Karena hadis itu adalah suatu tindakan, perbuatan, dan juga perkataannya Rasulullah. Jadi itu suatu tindakan tadi, perkataan tadi, dan juga perbuatan dari Rasulullah itu disampaikan langsung kepada sahabat, kadang satu, kadang dua, kadang juga banyak. Kemudian hadis ini baru dikodifikasikan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kenapa kok Umar bin Abdul Aziz itu mengkodifikasikan atau mengumpulkan hadis itu? Karena sebelumnya itu rawan pemalsuan Al-Quran, pemalsuan hadis. Nah, hal ini juga mendorong ulama meneliti hadis dari segi jumlah perawinya. Dari hadis ditinjau dari segi kuantitasnya atau jumlah periwayatannya itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis ditinjau dari segi mutawatir dan juga satunya hadis dari ahad. Kemudian dilanjutkan, yaitu kami menjadikan 3 rumusan masalah dari makalah kami, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian hadis dari segi kuantitas periwayatnya. Pengertiannya itu bagaimana dari mutawatir atau ahad itu pengertiannya gimana. Terus bagaimana macam-macam hadis dari segi kuantitas periwayatnya. Kemudian bagaimana kehujahan hadis dari segi periwayatannya. Ketiga rumusan masalah itu kami buat agar bisa langsung menjelaskan semuanya ini. Oke, lanjut ke pembahasan pertama. Memahami hadis dari segi kuantitas, berarti kita melihat hadis berdasarkan tolak ukur jumlah periwayat atau jalur sanad yang ada. Berdasarkan aspek ini, mayoritas ulama membagi hadis menjadi 2 kelompok besar, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah besar orang pada setiap tingkatan sanadnya. Menurut adat, kebiasaan, dan akal, jumlah yang sangat banyak ini mustahil bersepakat untuk berdusta. Selain itu, informasi yang mereka sampaikan harus bersandar pada panca indera seperti didengar atau dilihat langsung, bukan sekedar logika. Sebaliknya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir, meskipun jumlah perawinya lebih sedikit dan sifat kandungannya berupa dugaan kuat atau zanni. Hadis ahad tetap memiliki sanad yang bersambung sampai ke sumbernya, selama para periwayatnya menurut syarat ketat seperti adil dan kuat hafalannya. Masuk poin kedua tentang macam-macam hadis. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3. Mutawatir lafdi, redaksi lafaz yang maknanya sama persis di semua jalur. Mutawatir maknawi, lafaznya berbeda-beda dari banyak jalur tetapi inti maknanya sama. Contohnya hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Mutawatir amali, praktik ibadahnya nyata yang ditransmisikan terus-menerus sejak zaman Nabi, seperti tata cara salat 5 waktu. Hadis ahad adalah riwayat yang tidak memenuhi syarat mutawatir, jumlah perawinya lebih sedikit namun sanadnya tetap bersambung hingga Nabi. Jenisnya masyhur, diriwayatkan 3 orang tapi belum mencapai mutawatir. Aziz, pada satu tingkatan sanadnya hanya 2 orang. Goreb, pada satu tingkatan sanadnya hanya 1 perawi.
Sementara itu hadis ahad diklarifikasikan lagi menjadi 3 jenis berdasarkan minimal perawinya di salah satu tingkatan sanadnya. Masyhur diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi belum mencapai derajatnya mutlak. Mutawatir aziz, pada salah satu tingkatan sanadnya hanya terdapat 2 orang perawinya. Gharib, hadis yang sangat unik karena di salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Sekarang kita bahas poin ketiga, yaitu kehujaannya dalam hukum. Hadis mutawatir menempati posisi tertinggi dan menghasilkan keyakinan yang pasti atau ilmu al-yakini. Oleh karena itu, hadis mutawatir wajib dijadikan sebagai dasar mutlak dalam urusan akidah seperti perkara kiamat dan malaikat serta urusan syariat Allah tanpa perlu melakukan penelitian sanad lagi. Untuk hadis ahad sifatnya dzanni atau dugaan kuat, sehingga para ulama sangat selektif. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu makbul, diterima sebagai dalil hukum jika berkualitas sahih atau hasan, dan mardud, ditolak jika berkualitas dhaif. Dasar kebolehnya menggunakan hadis ahad yang valid ini bersumber langsung dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat. Terdapat dinamika metodologi di antara para ulama fikih dalam menerima hadis ahad. Imam Syafi'i menegaskan hadis ahad wajib diamalkan secara berdiri sendiri asalkan sanadnya terpercaya dan sahih. Sedangkan Imam Malik lebih ketat, beliau akan menolak hadis ahad jika isinya bertentangan dengan amalan masyarakat Madinah, amal ahal al-Madinah, karena praktik masal warga Madinah dianggap memiliki nilai kepastian yang lebih tinggi. Baik, kita sampai kepada kesimpulannya, yaitu kesimpulan yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang kebenarannya berada di bawah Al-Quran dan juga sudah menjadi tumpuan pada menjadi dasar akidah. Kemudian hadis ahad yaitu hadis yang bersifat zonni atau perkiraan dan butuh penelitian sanad untuk menjadi tumpuan hadis tersebut. Kemudian pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya itu ada, yaitu mutawatir dibagi menjadi 3, yaitu hadis lafzi, maknawi, dan juga amali. Kemudian hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis gharib. Kemudian kehujahan dari hadis mutawatir yaitu adalah kedudukannya tertinggi setelah Al-Quran dan wajib diterima tanpa syarat. Kemudian kehujahan dari hadis ahad yaitu diterima hujahnya hanya jika bersifat hasan atau sahih. Ya, terima kasih atas kunjungan Anda untuk melihat presentasi ini, Bapak. Terima kasih sudah melihat presentasi kami dengan seksama. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum. Dadah.